Betul nggak Nikita Mirzani? Dokter Oki pun tahu kok soal itu. Ya, dari mana Doktif dibilang iri? Oh, Nikita Mirzani dapat 4 miliar, terus Doktif nggak dapat, terus akhirnya Doktif iri gitu, menjarain si Nikita gitu. Nggak make sense. Doktif nggak tahu menau soal ada uang 4 miliar itu. Ya, kalau ternyata kenapa kok Doktif meminta yang dibilang 2 juta dolar Singapura atau 20 miliar itu? Ya karena kamu datengin ke rumahnya Doktif terus. Doktif males, apa sih alasannya? Jadi ditanyain kamu mau ngasih sesuatu? Enggak, katanya. Enggak kok Dok, kita nggak ngasih sesuatu apa. Doktif mau tahu dong, ini sebenarnya motifnya apa nemuin Doktif. Ternyata disetujui. Begitu disetujui kan Doktif cuekin, nggak Doktif ladenin. Kalau disetujui harusnya oke, saatnya kita bertransaksi, kirimkan ke sini tanggal segini, kita ketemu di sini, kan gitu. Ini tidak ada transaksi sama sekali. Ayo, Doktif cuekin, bahkan Doktif pamer-pamerkan, Doktif dapat nih 20M nih, Doktif dapat nih dari ini. Nih, kok bisa ya Doktif ditawarin 20M? Kok mau ya dia bayar gitu? Kok bisa dibilang Doktif iri? Siapa yang ngomong Doktif iri itu siapa? Coba. Gak ada Doktif gak ngerti soal permintaan 4 miliar tuh, gak ngerti. Bahkan Dokter Oki pun tahu itu Doktif itu nanya. Jadi tahu ceritanya. Jadi jangan digiring-giring. Udah cukup, selama ini Doktif kebanyakan diam. Meskipun tahu pun Doktif diem. Doktif berdiri di atas kaki sendiri, mandiri, independen. Gak ada yang Doktif dibayar sama MS Glow. Kapan dibayarnya? Ya, dibayar sama Maharani Kemala. Jadi babunya Maharani Kemala. Jadi babunya siapa lagi, Mak? Apa? Handasui menjatuhkan produknya si DRG. Mana ada orang berdiri di kaki sendiri. Karena Doktif nggak pernah dibayar sama Handasui. Kalau ternyata memang ada yang mau endorse, Doktif kerja jualan. Emang masalahnya di mana? Emang produknya bagus? Sekarang Doktif buka endorsement, udah kesel rasanya. Ayo, siapa yang mau isi nih? Tawarin ayo. Kesel. Ada aja kok apa sih? Ayolah kalian ini. Capek loh, kadang-kadang tuh di titik yang Doktif tuh sendirian loh, yang lawan Doktif ini gerombolan mereka ini. Kadang-kadang pegel. Tapi alhamdulillah masyarakat udah cerdas. Mungkin dulu ya 3 tahun, 4 tahun yang masih gampang tuh dibohongin tuh, digiring tuh. Kalau Doktif sampai detik ini konsisten. Sekarang Doktif marah nggak? Doktif kecewa sama Dokter Oki. Wajar kenapa Doktif kecewa. Chat nggak dibales. Nanya tentang, kan Dokter Oki kan itu ada kata-kata tuh. Oh, Doktif akan bahas supaya apa? Karena buzzernya nggak berhenti. Selama buzzer berhenti, baru Doktif akan berhenti. Selama buzzer masih ngomong, Doktif akan bongkar terus menerus. Terus sok atuh nih. Coba. Coba nih. Coba. Gedek loh guys nih. Nih. Nih coba kalian bisa baca kan ini, tuh lihat. Bisa baca nggak? Tuh lihat. Bisa baca kan? Meskipun kebalik ya, kalian screenshot terus kalian baca ya. Di situ ada pantes nggak? Dia bilang, Bos Miss Gosip itu bukan Kak Fitri, tapi aku guys. Bos Miss Gosip itu bukan Kak Fitri, tapi aku guys. Kecewa nggak guys? Berarti kalau bosnya Miss Gosip itu Ada adalah kata ini, pantes nggak Dokter Oki kayak diduga berarti selama ini jelekin Miss. kan selama ini Intan jelekin Dokter. Berarti Kalau bos bosnya berarti siapa? bayaran dong, berarti Disuruh siapa dong? disuruh Dokter Oki dong berarti. Wajar Iya, berarti itu berpikir diduga begitu. ya. Karena kan bosnya. Kan bosnya, kan Dokter Oki ngaku bosnya. Terus bilangnya apa? Itu pembahasan bercandaan. Layak nggak bercanda sama orang ya? Doktif sudah bareng sama Dokter Oki. Layak nggak dibercandain kayak begini? Layak nggak? Bilangnya itu pembahasan bercandaan. Kalau aku nggak mau jadi bosnya, dia minta dinikahin Kak. Coba. Itu pembahasan bercandaan. Kalau aku nggak mau jadi bosnya, dia minta dinikahin Kak. Masuk akal nggak guys? Nggak masuk. Apa hubungannya? Nggak ada. Apa hubungannya? Kalau aku nggak mau jadi bosnya, dia minta dinikahin Kak. Itu apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Gak ada kan hubungannya, nggak masuk, bener. Gak ada hubungan, terus hubungannya apa? Gitu loh. Sedangkan si Intan ini kan jelas ngejelekin Doktif. Dokter Oki ngakuin bosnya. Jangan-jangan yang bayari Intan Dokter Oki. Wajar nggak pemikirannya Doktif ke situ? Apalagi sekarang di persidangan, jaksa lo yang ngomong bukan Doktif. Coba, ya kan? Terus sekarang gini, sekarang logikanya gini. Doktif dibilang, digeser nih isunya. Doktif bestian membela mafia skincare Indonesia.
Doktif diperiksa di Polda Jabar. Dari siang sampai malam Doktif diperiksa soal buzzer itu. Udah, sekarang Doktif bongkar aja. Kita bongkar-bongkaran aja. Ya, udah nggak mau diem Doktif sekarang. Selama ini Doktif mungkin nutupin. Kaget Doktif ini. Selama ini kok ada ya yang Doktif pikir baik, ternyata nusuk Doktif dari belakang. Ya, sedih banget bener. Kecewanya luar biasa. Tapi Doktif punya semua bukti-buktinya. Jadi kalau tetap Doktif diserang, kita bongkar-bongkaran aja. Yuk. Gitu guys. Ya nggak mungkin lah, kamu sih sedikit aja nasinya, minta piring lagi satu. Apa ini? Ah, lu kan nggak sopan, masa ininya dikasih yang, aku dikasih yang ini. Dah, sambil makan ya guys ya. Jadi gini, Doktif itu, Ini nggak mau. enggak, itu buat Ica Riko ambil aja. lagi. Loh, nggak mungkin lalu. Gua ya. Ica sama aku, lu kan kurang ininya, gimana sih? Dah. Jadi gini guys ya, Dikit banget. Doktif dipanggil ya Miss untuk diperiksa. Indonesia, Kenapa? Karena Doktif ini diduga Miss Indonesia. menjadi bos dari para bujer. Bos untuk melakukan black campaign. Doktif dipanggil Polda Jabar dari siang sampai malam hari. Sampai Doktif tuh sampai bilang begini, ini penyidik kok tolol banget sih? Sampai Doktif bilang begitu loh ke penyidik. Kalian ini emang setolol itu ya? Kalau memang menemukan ada chat Doktif, ada instruksi perintah Doktif, ada transferan Doktif, ya buktikan dong. Rejectnya berapa? Jangan berdasarkan pertanyaan ke Doktif. Dan Doktif dipanggil itu kenapa? Dasarnya dari siang sampai malam, gak berhenti Doktif diperiksa. Ternyata apa? Zong. Tidak ditemukan apapun. Kenapa Doktif dipanggil terus? Ferry loh gak pernah nyebutin nama Doktif. Ferry loh gak pernah kenal. Tapi Doktif dipanggil guys. Sakit gak itu rasanya? Penyidik Polda Jabar, ya Doktif akan laporkan penyidik di Paminal. Udah gak bisa sekarang. Ya sudah tidak ada. Doktif akan laporkan di Paminal. Kenapa? Apa urusannya Doktif itu? Kadang-kadang Doktif nggak nyiram-nyiram gitu ya. Doktif bener-bener lempeng tegak lurus di masyarakat ya. Jadi mau digituin. Iya, mau digituin sama penyidik Polda Jabar. Doktif tanya. Nggak diem, Doktif laporin sampai ke atas. Kalau perlu ke Pak Alista Sigit juga perlu dengerin semua ini faktanya. Mana buktinya kalau Doktif dipanggil? Atas dasar apa? Dan ternyata pada saat persidangan muncullah nama. Salah satu nama Dr. Oki Pratama. Siapa tuh disebutin nama? Ada dana transferan 20 juta. Kaget guys. Yang Doktif kaget juga, apakah pernah Dr. Oki dipanggil ke penyidik Polda Jabar untuk diklarifikasi soal itu? Kenapa harus Doktif yang ditumbalkan? Kenapa kok harus Doktif yang digiring seolah-olah Doktif yang bayar buzzer? Sakit loh ini rasanya hati ini kalau kalian tahu sebenarnya. Gitu. Ya, udah capek, udah cukup. Doktif ini ada di pihak masyarakat, bukan di pihak owner-owner yang nakalan ini yang pengen nutupin perbuatan kalian. Doktif mandiri, independen, sendiri, variabel bebas. Ya, kalian mau apapun kalian bisa bayar penyidik, silahkan. Tapi Doktif ada di pihak masyarakat dan gak ada takut-takutnya. Sampai Doktif bilang, emang penyidik kalian memang tolol ya? Doktif bilang begitu. Gak usah pakai Doktif dipanggil apa. Ayo, cepetan. Kalau emang kalian menemukan bukti, tangkap sama kayak buzzer-buzzer yang lain kayak Ferry itu. Doktif masukin dong kalau emang kalian menemukan buktinya. Jangan tanya maling, gak ada yang ngaku. Kalau kalian tanya ke Doktif, Doktif bilang, oh gak ada nih hubungannya. Jangan tanya ke Doktif, fakta jejak digitalnya kan ada di handphone buzzer. Kan di handphone buzzer ada dapat instruksi dari mana. Ya kan disuruh sama siapa, dibayar sama siapa. Kan penyidik bisa, kan cybercrime. Tahu bukan tolol. Karena masa alatnya gak canggih sih. Panik tuh mereka. Mereka bilang, ya sih dok memang tidak ada begini. Terus ngapain manggil Doktif? Diperiksa sampai malam tuh ngapain? Gak akan nemuin apa-apa kalian. Nah tiba-tiba muncullah nama itu. Doktif nanya, gak dijawab. Itu udahlah kalau kecewa sama udah Doktif itu. Terus yang anehnya lagi, ini udah jelas nih guys, udah jelas nih misalnya ada transferan. Terus siapa yang nggak kaget? Coba kalian jadi Doktif coba. Kalian diperiksa tapi tidak ada kaitannya apapun. Sementara yang namanya disebutkan tidak pernah diperiksa. Muncul nggak pertanyaan ada apa? Siapa dalang dibalik ini semua? Muncul Doktif dari sendiri itu muncul pertama kali itu sendirian loh Doktif itu. Kalian nih owner-owner yang mendekati Doktif. Mulai manfaatin.
Hah, kenapa? Suara-suara. Gitu. Kok bisa? Kalau memang misalnya Dokter Oki tidak terkait, dipanggil dong ke penyidik. Sampaikan dong buktinya. Ini kan Dokter Oki bilang saya tidak pernah dipanggil. Loh. Berarti Dokter Oki nggak pernah dipanggil soal buzzer. Kok Dokter jadi dipanggil? Kesalahannya Dokter apa? Transfer juga nggak pernah kenal juga enggak. Mendingan duitnya buat anak yatim. Nah, iya kan? Jadi ketidakadilan di penyidik Polda ini terang benderang. Apakah ada mafia hukum? Siapa pelakunya mafia hukum ini? Siapa? Ini yang Dokter kejar. Kok dibilang oh bestian? Nah kalau misalnya bestian sama misalnya kalian giring nih, Heni Sagara tuh mafia hukum. Mungkin gak Dokter temenan sama mafia hukum? Gak masuk akal, itu tuh diperiksa loh. Tapi kalau memang ternyata dia ada mafia hukum yang tidak ada kaitannya dengan Heni Sagara misal, ternyata ada orang lain nih di balik itu nih, ya yang memegang kekuasaan ini. Karena apa? Karena uang. Sampai Doktif pun mau ditumbalkan, ternyata nggak ketemu apa-apa. Oh iya, ternyata Doktif ini tidak, ternyata Doktif ini mau ditumbalkan begini. Sakit nggak sih guys? Sampai sekarang Doktif tanya ini ada ini, mungkin ini akan menjadi agak cukup membuat jantung beberapa owner tegang. Bener nggak ya? Benar. Ada salah satu rumah owner sudah digerebek guys. Digerebek sama penyidik. Dengar nggak beritanya? Kenapa ditutupin? Yes, malah Kenapa berita ditutupin? kita yang naik. Sekarang Doktif yang bongkar. Kenapa rumah Anda digerebek tapi beritanya tidak pernah ada? Seandainya rumah Doktif yang digerebek, beritanya kayak apa gorengannya? Doktif yang ditumbalkan. Udah cukup. Ya, jangan udah. karena punya uang, punya banyak follower, punya jasa buzzer, tumbalkan saja Doktif. Mau bongkar-bongkaran kita? Udah nggak ada. Bongkar. Ya. Kalau ngelawan Doktif nggak ada. Oh iya, Saya, bongkar. Doktif tidak akan berdiri di pihak owner-owner nakal ya, meskipun mereka kaya raya, punya duit. Waduh. Kenapa sekarang owner skincare besar yang produknya positif merkuri nggak ada beritanya? Kok nggak pernah di press release sama BPOM? Ada apa? Apakah ada oknum di BPOM? Ada apa itu? Ada Produk apa? Doktif 4 dirilis di nomor 1, 2, 3, 4. Apakah ditemukan bahan berbahaya BPOM? Tidak ada. Ada. Apakah niacinamide-nya zong BPOM? Apakah Tranex-nya zong BPOM? Tidak ada. Tidak. Kenapa Doktif diletakkan di nomor 1, 2, 3, 4? Ada apa dengan BPOM? Udah cukup sekarang ini. Ada apa sebenarnya? Ada apa di pihak penyidik? Ada apa di pihak instansi negara? Doktif tanya, Bio Aqua tuh niacinamide-nya zong. Kok nggak pernah dipress release sama BPOM? Doktif tanya sama BPOM sekarang. Kenapa? Oh, alasannya tidak berbahaya. Terus produknya Doktif yang dirilis berbahaya nggak? Nggak pernah. Kenapa dirilis? Agar muncul terbentuk diringan opini jadi bahan gorengan. Oh, produknya Doktif itu berbahaya, begini tuh produknya Dokteng sendiri tuh. Itu juga jangan gitu amat napa BPOM. Ya, kalau kita mau adil semua. Itu diproduksi di PT Immortal. Loh, banyak tuh yang produksi di PT Immortal. Dr. Reza Gladys produksinya juga di anak buahnya di turunannya Immortal. Kok nggak pernah di press release? Yang produknya overclaim itu. Iya kan? Kalau misalnya sekarang pabriknya si Heni Sagara, Sela Sokia bikinnya di produknya Heni Sagara. Iya kan? Juga nggak dirilis kan? Kok produknya Doktif yang harus dirilis? Yuk berpikir guys, mikir kalian ke situ. Dan anehnya lagi, yang Doktif sekarang itu aneh nih. Kenapa yang namanya lencir, ya, yang jelas-jelas positif mengandung senoset, sampai detik ini BPOM nggak mau rilis. Why? Padahal itu jelas-jelas membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia. Bahkan ownernya petentang-petenteng tadi pagi bikin preskon. Seolah-olah dia nggak salah. BPOM, ayolah BPOM. Doktif ini bukan ini kok, bukan bahaya buat kalian BPOM. Ya, Prof Justru Taruna, membantu. Dokter Taruna. Doktif yakin Anda nggak tahu soal ini. Ini kerjaan anak buah oknum-oknum di BPOM. Doktif itu bukan ancaman BPOM. Doktif itu adalah pembela BPOM. Ini lencir jelas banget positif senoset. Dokter sudah melaporkan hasil labnya.
Ya, udah ngasih tahu akibatnya. Kok Bepom kok diam? Gitu loh, kok nggak segera? Oke, kalau kayak begitu kita lakukan uji sinusoid. Memang ternyata positif sinusoid. Ya kan? Positif sinusoid, rilis. Betul, ternyata lencir positif sinusoid. Lencir wajib ditarik. Kan begitu. Produk doktif yang nggak bahaya dikeluarin. Minum. Berisik banget loh. Gitu guys, ayolah. Ini bener-bener kayaknya doktif itu, oke lah, doktif bukan orang yang kaya raya duitnya berlimpah yang bisa siram sana siram sini siram sana, tapi doktif punya nyali. Ya, dan mulut ini nggak akan bisa ditutup selama menyampaikan kebenaran. Nggak akan bisa. Ini aneh banget loh, aneh. Penyidik bisa periksa doktif dari siang sampai malam, sementara doktif nggak terkait apa-apa. Loh, tiba-tiba nama dokter Oki nggak diperiksa belas. Keadilannya di mana penyidik? Pesanan supaya dokter ditumbalkan. Pesanan siapa? Marahlah. Gitu. Udah cukup. Doktif ini yang di doktif lawan, doktif tahu doktif itu bukan siapa-siapa. Doktif itu bukan orang yang punya harta banyak yang bisa saring sana siram sini, bukan emang. Ya, tapi doktif bikinannya itu Allah. Kejahatan kayak apapun itu pasti akan terbongkar. Kalian mau fitnah doktif, mau jebak doktif, gak akan bisa. Gak akan bisa. Allah tuh backingan yang nyelamatin doktif tuh Allah. Allah tahu niatnya doktifnya apa muncul di masyarakat itu. Bukan untuk uang. Jadi jangan dibilang lagi persaingan bisnis. Emang bisnis skincare yang Merkuroy, yang haki bebas, etiket biru bebas, emang harus dihancurkan. Terus yang kayak lencir, yang kayak tomat putih. Coba kalau doktif nggak ngelapor tuh tomat putih itu. Iya kan? Ini Riko kenapa sih jadi batuk? Ya kan? Kalau misalnya kalian itu White Tomato misalnya, kalau doktif nggak melaporkan, itu sampai sekarang mungkin terdakwa DRN masih jualan tomat busuk. Jadi doktif ini Bepom bukan ancaman buat Bepom. Ya, jadi jangan doktif ini kayaknya dipelokoto ambek instansi sama Bepom. Jangan dong kayak gitu caranya. Ayo ajak kita audiensi. Doktif ada loh buktinya, salah satu skincare gede banget di Indonesia positif merkuri. Kenapa nggak pernah dirilis? Kenapa? Kok nggak adil banget kalian ini? Gitu. Sedih loh kalau ngeliat kayak gitu guys. Capek kadang-kadang ngelawan sendiri. Doktif ini sendirian ngelawan gerombolan kayak mereka. Gitu. Terus Bepom ini siapa pelakunya? Oknum di Bepom ini siapa yang ngebelain ini? Kok nggak dirilis? Merkuroy loh positif. Barang buktinya ada semua, hasil labnya ada semua. Nggak dirilis guys. Hebat nggak? Gitu. Produknya doktif yang nggak ada bahayanya, difitnah sana sini, dirilis sampai nomor 1, 2, 3, 4. Apa coba? Gitu loh. Tadi bilang bravo Bepom. Ayo dong. Gitu. Kalau memang ini positif sinusoid, rilis supaya apa? Selamatin orang-orang yang menggunakan lencir, yang dia bilang dia lencir setiap hari itu nggak boleh guys, maksimal 7 hari. Ya, lencir itu nggak boleh, dia ada kandungan sinusoid maksimal 7 hari. Ini malah orang almarhumah udah meninggal, ya kan diduga minum lencir, dipakai dijanjikan preskon, seolah-olah kan produknya dia, dan Bepom belum rilis sampai sekarang. Kecuali kalau dokter fitnah, dokter bilang lencir itu mengandung sinusoid ya guys, sama seperti kayak dulu terdakwa DRL bilang Flimty positif mengandung sinusoid, ya kan? Terus dituntutlah sama Flimty. Kalau doktif mah enggak, doktif kasih nih barang buktinya banyak banget, hasil labnya semua ada, lapor ke PMJ, lapor ke Bepom. Tapi sampai detik ini Bepom belum rilis. Padahal itu ini bahaya loh, ini bahaya. Kenapa kok nggak segera dinomor satukan sama Bepom? Kalau emang Bepom itu berada di garda terdepan untuk masyarakat, bukan atas siraman orang-orang yang punya, gitu loh. Ayolah, ya, gitu. Kalau doktif tidak akan mundur. Sudah, doktif mau diserang instansi, mau manggilin doktif, mau diperiksa dari pagi sampai subuhnya lagi, siap. Bukti apa yang kalian punya untuk nangkep doktif? Nggak akan bisa. Doktif nggak melakukan kejahatan. Yang doktif sampaikan kebenaran. Justiper Andreas Situngkir, doktif dijadikan tersangka di Medan. Jalan nggak kasusnya? Siapa yang berani ngejalanin? Doktif laporkan ke Paminal, mandek karena dikondisikan dugaannya. Kan begitu. Jadi nggak akan berhenti gitu loh guys. Itu karakter doktif. Kalau doktif disenggol, buzzer terus menerus seperti itu baru sedikit loh guys. Ada rumah owner digerebek, beritanya nggak ada. Malah semakin berita doktif bestian sama HS.
jual rekaman 100 juta gede beritanya. Buktinya ke ono zong. Coba tanya ke penyidik Polda Jabar, rumah siapa yang digerebek? Kenapa kok nggak dipanggil? Kenapa beritanya nggak muncul? Coba tanya ke penyidik Polda Jabar. Ayo, rumah siapa? Dibilang Doktif membela mafia. Doktif dari awal sampai detik ini melawan yang namanya penjual Merkuroy, pabrik Merkuroy. Kalau Heni Sagara penjual pabrik Merkuroy, iya, udah. Aduh guys, udahlah. Nggak mungkin Doktif nggak ngelaporin. Nggak mungkin, meskipun duitnya Heni Sagara juga nggak berseri. Nggak akan mungkin Doktif takut. Emang siapa Heni Sagara kalau emang dia jualan Merkuroy? Nah ini kan ada yang aneh. Malah seorang owner skincare gede positif Merkuroy, skincare-nya nggak dirilis sama Bepom. Yang jelas bukan Heni Sagara, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang baik, santun. Kok nggak dirilis? Tapi emang duitnya nggak berseri. Sementara Heni Sagara nih framingannya ini. Kalau Heni Sagara penjual Merkuroy, pasti Doktif akan ngelaporin, nggak mungkin dong. Itu loh. Terus buktinya mana? Ini Doktif cari-cari buktinya tuh mana? Nggak ada, nggak pernah ada. Heni Sagara tuh tidak pernah memproduksi Merkuroy. Ya, ini ada orang lain yang memproduksi Merkuroy tapi nggak dimunculkan, guys. Siapa orang ini? Apakah ini dalang dari segalanya? Ini loh yang Doktif lagi kejar, gitu. Dan ingat ya, siapapun pelakunya, bahkan mungkin Anda mendengarkan ini ya, para mereka nih bos-bos ini ya, kalian dengarkan, Doktif nggak akan takut sama kalian. Yang memegang usianya Doktif ini adalah Allah. Dari awal ya, Doktif muncul sampai mungkin Doktif meninggalkan kalian, ada kebaikan yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia, dan itu adalah bentuk kebenaran. Kalian percaya syukur, gak percaya ya bodoh ting ya. Karena omongannya Doktif dari awal sampai akhir sampai detik ini konsisten. Doktif akan melawan semua orang yang menjual produk membahayakan masyarakat Indonesia. Tapi jangan karena begitu digunakan instansi negara, digunakan penyidik untuk menekan Doktif, digunakanlah Bepom untuk menekan Doktif. Emang kalian siapa? Emang kalian yang megang instansi negara? Hah, mentang-mentang kalian punya duit banyak? Hah? Nggak akan Doktif takut. Udah, guys. Ini Doktif sudah makan. Ini Doktif lagi di belum mau makan. Mau makan ya? Sudah. Ya sudah mau makan maksudnya. Sudah mau makan ya. Ini enak banget, Doktif lagi di rumah makan Timbungan, guys. Jadi kalau buat kalian, jadi di sini ada yang namanya, ini Doktif itu dulu banget udah lama. Doktif pernah ketemu sama ownernya. Ya, ownernya itu kalau nggak salah yang punya Herboris. Siapa gitu loh ownernya ya. Di sini ada yang namanya, jadi kalau ke Bali ya, di sini ada produk lokal namanya Secret Garden. Ya, Secret Garden itu aromanya enak-enak nih. Doktif tunjukin nih. Doktif nggak kenal sama orangnya sih. Ini lihat nih. Tapi di sini salah satunya tuh, kalian bisa lihat ya tuh. Kelihatan nggak sih? Ini Riko ngelihat nggak sih? Lihat tuh Secret Gak kelihatan Garden. gue. Kelihatan ya guys ya. Lihat guys tuh. Tuh, lihat kan SG. Tuh, ya kan? Secret Garden, guys. Jadi itu keren, guys. Jadi itu produk lokal, jadi untuk parfum. Terus apa namanya itu? Body care, iya kan, Secret Garden. Itu lagi makan, namanya restorannya namanya Timbungan, enak banget, guys. Timbungan. Jadi itu bebek, kayak makanan bebek empuk banget. Jadi buat kalian yang ke Bali, dan halal ya, guys ya, halal. Jadi di sini juga bebeknya halal, bumbunya halal semua. Oke. Jadi buat kalian yang pengen makan makanan Bali, enak juga, kalian bisa coba ke sini. Ya, jadi rumah makan yang salah satu yang Doktif juga nggak pernah lewatin itu rumah makan Tuniang. Tuniang yang punyanya Maharani Kemala itu MK, itu juga enak juga, guys. Ya pokoknya kalau ke Bali, kalian wajib untuk ngerasain makan makanan yang asli Bali tapi halal. Oke, kalau yang muslim ya, kalau non muslim ya nggak ada masalah sih. Kayak Joni di Dopamin dia bisa makan sembarangan, ya kan, nggak ada masalah. Bahkan minum juga nggak ada masalah, ya kan? Minum miras Santika gitu. Miras. Ya. Tapi nggak, kalau Doktif kan nggak bisa ya. Oke, meskipun semalam main Uno sampai jam 3 pagi, nggak ada minuman ya. Minum air putih. Kayak yang kalah minum air putih. Sehat. Ya, oke guys, ya Doktif pamit dulu. Kalau ada yang salah-salah kata, Doktif mohon maaf. Yang jelas Doktif akan tetap konsisten ya, tidak akan pernah membela owner nakal, apalagi yang merugikan kalian, membahayakan meskipun duitnya nggak berseri. Doktif nggak bisa dibayar.
Ya, udah itu aja. Oke guys, I love you all. Bye bye. Makasih. Assalamualaikum. Salam cerdas produktif. Dokter detektif. Kita makan yuk.